Halo guys, so hari ini gue pengen review tentang villa private pool dengan bathtub dengan pemandangan sawah. Yuk ikutin gue. Lihat no, udah berenang aja baru juga sampai mau nge-review. Segar nggak airnya? Seger banget cuy. Pemandangannya no guys, lihat tuh. Luar biasa. Puas-puasin ya, puas-puasin. So, jadi kita mulai dari sini ya guys. Tara. Kita nyalain dulu lampunya di sebelah sini. Wah, ya ampun bagus banget asli. Nih jadi, ini pertama ini begini. Terus di sini dikasih lemari. Ini ada gantungan. Terus ada sendal. Tuh ada sendal, dapat sendal villa. Terus di sini ada brankas seperti biasa. Terus di sini ada obat nyamuk. Aduh duh. Nih. Terus ini ya kayak biasa. Nah, terus ini ada tempat sampah. Tara. Terus ini ada keranjang baju kotor. Ini ada laci. Duh. Nah, terus di sini ada lampu nih. Kelas. Terus ini ada bantal dapat 3 masing-masing, nih 3 di sebelah sini 3. Terus di sini ada lukisan. Terus di sini juga ada lampu juga, tapi gue lagi ngecas. Terus di sini ada jendelanya. Tara, tuh ada cowok gue di situ. Nah, terus di sini ada TV. Terus ini ada buat membuka minuman. Terus ini remote. Ini juga, terus ini wifi dan passwordnya. Terus ini ada laci isinya. Oh, dia pengertian guys, baik banget. Terus ini ada kulkas. Tadi pas gue pertama datang dia ngasih minuman gitu, jadi minumannya dari dalam kulkasnya itu. Minumannya itu lemon tea. Nah, terus yuk kita ke belakang. Sini. Nah, ini juga ada nih minumannya ini. Terus ini minumannya ini. Terus ini ada menu buat breakfastnya. Nah, terus ini coba mesen kopi. Terus ini kuncinya. Nah, terus di sini ada kayak buku buat tour guide gitu sih. Nah, terus di belakangnya juga ada menu makanan, cuman makanannya lagi nggak bisa kayaknya gara-gara COVID ini. Jadinya mereka menyarankan untuk GoFood aja. Nah, terus ini pemandangannya. Nah, ini private poolnya. Dan ini toiletnya. Tara. Nah, ini shower. Terus dia bathtub. Terus ini ada, nah, terus ini WC-nya. Oh ya guys, aku juga lupa jelasin kalau di sini juga dapat 2 pasang gosok gigi, terus 2 pak cotton bud, dapat 2 kotak shower cup, terus sama dapat 2 batang sabun. Nah, terus di sini ada gelas buat gosok gigi, terus sama air mineral 2 sama tisu. Hai everyone, so thank you so much buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pertama-tama di sini gue pengen minta maaf soalnya
gambar yang gue ambil itu goyang-goyang, terus editan yang gue bikin itu bener-bener dasar banget. Jadi gini, laptop gue itu nggak support gitu sama editor video, makanya gue bener-bener pakai sabar banget ngeditnya. Jadi kayak yaudahlah, ini yang penting jadi, yang penting gue udah memenuhi janji gue di IGTV, dimana gue bilang lengkapnya ada di YouTube gitu. Tadinya gue udahlah males gitu mau ngeditnya lagi, karena udah hopeless duluan gitu ngeliat hasil video yang gue ambil kan. Nah tapi ya karena gue udah janji juga, makanya ya udah sekalian aja gue jelasin semua di YouTube ini. Nah terus masalah editan video, kenapa itu gue ambil goyang-goyang? Jadi gini ceritanya. Pertama kan sebenarnya itu gue pengen ke villa itu, ke Alam Dania itu tadinya gue pengennya jam 12 kan. Jadi di situ tuh bisa check in dan check out jam 12. Biasanya kan kalau villa atau hotel, pokoknya penginapan itu check in itu jam 2. Terus dia check out itu jam 12 kan. Nah tapi kalau di dia bisa check in dan check out jam 12. Nah makanya tadinya gue pengen jam 12, tapi sayangnya gue bangun tidur itu jam 11 siang. Dan itu gue penginapan di Kuta. Nah terus jadi kan bangun, mandi, terus sarapan dulu, sholat zuhur dulu, baru kita berangkat tuh ke Ubud kan. Nah karena gue itu setiap jalan keluar kota pasti buka just tip, jadi itu di situ gue beli barang-barang yang pesanan orang-orang dulu. Nah sekalian cowok gue juga beli buat koleksian dia di kamarnya kan. Jadi kita belanja barang dulu tuh. Nah selesainya itu kayaknya sekitar jam 3-an gitu sih. Jam 3 selesai baru nih OTW kan. Nah bener-bener OTW tuh. Pertama kita itu sebenarnya udah sampai di tempat itu, cuman kayak ini bener nggak sih ini? Karena kan ini tuh kita ngelihatnya itu kan, kita tahunya kan pemandangan itu sawah, sedangkan di situ di arah dari si maps ini nih nggak ada sawah, kita nggak melihat sawah di situ. Jadi kayak ini bener nggak sih gitu kan. Akhirnya kita nanya lah sama warung, ada warung di situ kan. Kata dia Alam Dania yang di cottage-nya atau yang di villanya, kata dia. Terus karena kita taunya itu pemandangan sawah, akhirnya kita bilang kan kayaknya itu villanya deh, aku pesen. Yang pokoknya yang aku tahu itu pemandangannya sawah, gue bilang gitu kan. Terus katanya oh itu masih di atas tapi mobil nggak bisa masuk katanya. Ya udah kan, akhirnya gue sama cowok gue terus naik kan, dan dia bilang kalau nggak ada tulisannya Alam Dania Cottage, itu nggak ada, jadi kita harus tanya lagi di atas. Akhirnya udah kan kita naik, terus cowok gue di mobil, terus gue nya jalan kaki tuh ke, pokoknya lewat sawah gitu, jalan nggak setapak juga sih, motor juga bisa. Banyak anak-anak kecil kan lagi main situ, lagi naik sepeda kan. Itu kan ada irigasi sungai kayak dari pegunungan ya apa gitu, pokoknya ada gitulah. Itu tuh bener-bener airnya seger banget, ya ampun rasanya pengen berenang di situ. Nah terus nanya kan sama mereka, katanya lurus lagi. Terus mereka menawarkan untuk dianterin aja, cuman kayak gue nya nggak enak kan, udahlah nggak apa-apa bisa sendiri. Akhirnya gue dateng tuh. Nah ternyata di sono ada penjaganya sama anak yang pemiliknya itu. Jadi ternyata itu tuh wooden villanya mereka. Kita salah. Terus jadi mereka anterin kita ke ke tempat yang pertama ternyata kan. Nah terus ya udah dianterin naik motor sama anaknya. Nah terus ini udah sampai kan, kita sampai terus parkir mobil dulu kan, itu bisa kan. Nah terus turunin koper, terus mereka tuh langsung sigap ngebantuin kita, dan benar-benar sabar, pengertian, pokoknya gitu deh, kayak ramah banget ya, namanya orang Bali gitu kan, memang mereka itu ramah banget kan. Jadi bener-bener kayak udah ramah makin ramah gitu, gimana sih, jadi kan kayak gemes gitu, pokoknya gue greget banget lah. Nah terus jadi itu tuh dia tuh depannya itu tuh si rumahnya itu, dan di dalamnya itu baru kan villa 1, villa 2, villa 3 kayak gitu. Jadi aman lah ya, maksudnya kan itu satu kan kayak disekat gitu lah, bukan disekat ya, namanya rumah gitu. Orang taunya ngeliat dari luar, oh iya begini, tapi pas dalamnya ternyata dia panjang ke belakang dan banyak villa isinya kayak gitu. Nah terus langsung kan kita disambut, terus dianterin ke kamar langsung, terus kita dikasih lemon juice, dikasih tahu menu breakfastnya, suruh pilih apa aja. Terus
udah mereka kasih kunci. Nah, mengenai payment, jadi itu tuh kan pertama nih ceritanya, pertama itu gue pengen pesennya di Airbnb kan. Terus pas awalnya gue nggak tahu nama, kan kalau di Airbnb kan belum ada nama villanya apa kan, jadi dia cuma kayak tipenya aja gitu kan. Terus setelah kita pembayaran baru ntar keluar namanya. Tapi karena gue baca-baca reviewnya, kayaknya itu review orang luar deh. Gue nggak tahu dari negara mana, kayaknya pokoknya dia nginep di situ. Terus ada ketemu Alam Dania Cottage. Nah, akhirnya gue searching tuh Alam Dania Cottage. Nah, ada, dan ternyata gambarnya sama. Gambar itu sama kayak yang di Airbnb. Oh, udah fix ini. Terus gue cari kan di booking.com juga ada, di tiket.com juga ada kan. Tapi gue bukan bingung, kayak gue tuh takut. Gue udah pesan, taunya yang gue pesen apa sih, si kamarnya itu nggak sesuai. Kayak takutnya gue pesennya villa yang private pool tapi dia nggak ada pemandangan sawahnya, atau sebenarnya itu sharing pool. Jadi kayak takut aja gitu kan, kayak ya gue udah pesen-pesen gitu kan, kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, terus akhirnya gue kontak lah, kan ada nomor telepon kan kalau di Google kan. Gue telepon tuh, ternyata itu yang ngangkat yang punyanya, udah yang ngangkat yang punyanya. Karena gue takutnya, oh gue udah dapet nih, tapi takutnya udah ada keduluan orang gitu kalau misalnya gue belum bayar ya. Nah, jadi gue pengen bayar dulu, tapi kalau gue bayar sepenuhnya, gue takutnya pas udah sampai sono nggak sesuai ekspektasi gitu, kayak takutnya malah gue ngeluh apa gimana kan. Nah, mereka bilang boleh kok, boleh DP dulu gitu. Akhirnya gue DP dulu kan. Jadi pokoknya kalau mengenai payment gitu, berapa harganya atau gimananya, itu harga di situ bisa berubah-berubah gitu. Jadi lebih baik coba chat dulu kok, telepon dulu sih, telepon ke nomor itu, udah gitu nanti kan dikasih WhatsApp kan. Terus obrolin di WhatsApp dulu kesepakatan gimana, terus ya enaknya gimana lah ke depannya, gue tanya-tanya juga kan. Nah, udah, terus udah kayak gitu, udah tuh gue, jadi pas sampai itu kan gue belum lunas dong pembayarannya, tapi mereka bilang yaudah nanti aja pas udah selesai bayarnya, nggak apa-apa. Jadi kayak ya ampun, baik banget gitu kan. Terus udah deh, terus kan gue itu kan cowok gue juga sampai itu dia langsung pesan kopi gitu kan. Nah, terus oh ya, kolam renangnya itu dalamnya 150 cm. Jadi karena tinggi gue itu 150, jadi gue tuh jinjit di situ beneran deh. Nah, terus nah mereka juga bisa kayak breakfast di atas kolam gitu loh. Cuman kan tinggi gue aja segini ya, gue aja nggak nyampe gitu kelelep. Jadi cuman nextnya gue pengen coba sih kayak gitu. Sebenarnya gue pengen kemarin, cuman nggak juga, lupa juga kan minta request kayak gitu. Terus kan gue juga lupa tuh bawa plastik buat baju kotor kan, buat baju basah. Dan di Bali kan memang udah nggak ada minimarketnya, udah nggak ada plastik kan. Nah, jadinya gue akhirnya gue tanyakan ada plastik nggak, dan mereka ngasih dan mereka anterin gitu. Terus pas menu breakfastnya juga itu bener-bener gemesin gitu, pelayanannya juga bagus. Terus pokoknya gitu deh, enak, masakannya enak. Terus nggak mengecewakan sih intinya. Mulai dari bangunannya, menurut gue bangunannya itu nggak menyeramkan ya. Gimana sih, namanya desa gitu kan, pakai kelambu tidurnya, cuman nggak seremin gitu. Paling kalau suasana malam, oh ya malamnya juga dia ada kunang-kunang, kayak gue gemes aja gitu. Gue ya sebelumnya nggak pernah lihat kunang-kunang kan, terus disitu gue lihat, akhirnya untuk pertama kalinya gue ngeliat kunang-kunang. Tadinya gue pengen videoin kan, cuman dia nggak mau terbang dia. Udah akhirnya gue videoin sih, cuman nggak ketara. Kalau terbang kan dia ketara kelap-kelip gitu kan, nah itu nggak. Terus paling seremnya kalau malam, nggak serem sih ya, tergantung tingkat takutnya orang gitu. Namanya kan itu kan pemandangannya kalau siang, maksudnya kalau terang gitu kan sawah, pohon gitu kan, kayak bawahnya itu kan sungai gitu kan. Jadi ya mungkin seremnya kayak takutnya ada apa gitu ya, ada yang lewat apa gimana. Cuman enggak sih, kalau memang dia nggak takut mah biasa-biasa aja. Nah, terus rute jalan ke sononya juga pas malam kan gue cari makan di luar kan, itu emang serem sih, emang gelap, tapi ya biasa aja menurut gue gitu. Kayak
ya namanya itu kan tempat indah ya, jadi harus ada perjuangan sih kalau mau ke situ menurut gue. Nah terus udah sih, oh ya, nah terus kan karena gue sampainya sore, itu bener-bener sore, jam 3 aja gue baru jalan, kayak jam 4, jam 5 gue baru, jam 4 sih kayaknya ya, pokoknya gue lupa itu udah sore lah gue nyampe kan. Gue nyampe aja gue langsung sholat asar dulu lah, terus rapi-rapi dulu, enggak sih, instastory sih. Nah terus karena itu udah agak malam gitu, jadi kayak kurang bagus lah gitu, karena tapi karena pikir gue gini ya, ini kan kurang bagus nih, udahlah pagi aja gue mulai gue mulai reviewnya, gue ulang lagi pikir gue, sekalian gue pengen ngajak pemiliknya buat ngobrol-ngobrol tentang si cottage ini gitu. Nah tapi karena ada sesuatu hal yang bikin kita akhirnya pulang ke Jakarta terfikirkan untuk balik ke Jakarta langsung itu juga, akhirnya pokoknya itu bukan feeling sih ya, moodnya kita itu udah yang masing-masing, kayak moodnya cowok gue dengan moodnya sendiri, gue dengan mood gue sendiri, jadi kayak kita udah dieman aja udah kayak bad mood gitu. Jadi kayak untuk memulai gimana kan kalau udah nggak ada ininya, ibaratnya gini deh, pikirannya udah di mana tapi badannya masih di Ubud gitu kan, udah mau males kan, kayak udah males mau ngapa-ngapain, akhirnya gak jadi. Makanya itu dia kenapa videonya itu goyang-goyang, karena kan rencana awal pengen diulang kan. Jadi pertama tuh gue video pakai kamera kan, terus oh ya udah gue pengen ulang aja besok pagi. Nah tapi gue bikin review ala-ala lewat Instastory gitu kan, yang masuk ke IGTV gue, dan disitu kan gue bilang nanti lengkapnya ada di YouTube, karena pikir gue besoknya akan review ulang, kayak gue bakal ngetek ulang tuh video-videonya. Tapi nyatanya besoknya ada hal-hal yang tidak terduga kan, jadinya nggak jadi di take tuh videonya, jadi bener-bener batal semuanya gitu lah. Makanya gue ngeditnya kemarin, aduh males banget, ini jelek gitu. Cuman kalau gue ngedit tapi gue udah ngomong gini di IGTV, jadi ya udahlah, yang penting gue edit gitu. Tapi gue membuat klarifikasi kenapa editan gue begini gitu. Terus udah deh, itu yang menurut gue bangunan itu nggak seram, suasana juga nggak menyeramkan, ya biasa aja, tergantung sih. Cuman memang sih, jadi pas gue, karena gue nggak terbiasa kan, pas mandi itu agak bukan takut ya, kayak apa sih, kan itu kan kacanya agak gede juga kan, takutnya di belakang atau gimana gitu. Cuman enggak sih, kayak emang dari sebelumnya itu kayak gue udah punya kayak aduh gue takut kayak gitu loh. Memang karena bukan hawa di Bali juga sih ya, memang sebelumnya itu kayak ngerasa tiba-tiba kayak feeling nggak enak aja gitu dari sebelum di Ubud itu, dari pas di kota itu kan. Nah jadi kayak ke bawah aja, cuman enggak sih, bagus, kayak nggak masalah juga gitu. Nah terus itu bangunan dan suasananya, makanannya juga itu enak kan. Terus sama pelayanannya ramah banget. Terus fasilitasnya juga lengkap banget sih, dan nggak mengecewakan, nggak kayak misalnya aduh air panasnya nggak ini itu enggak, dan dia dari si kerannya aja kita angkat aja bener-bener halus banget, itu kayak kualitas mahal gitulah ibaratnya gitu. Terus apa lagi ya, udah sih menurut gue ya kayak gitu. Jadi menurut gue harganya, pelayanan, fasilitas, bangunan, terus rasa makanan, suasananya, pokoknya semuanya tuh bener-bener worth it. Kayak lo ngeluarin duit segitu juga nggak merugikan gitu loh. Di sini gue nggak pengen ngomong berapa nominalnya karena kan itu harga berubah-ubah gitu. Terus udah, jadi setelah itu ya, oh ya airnya juga nggak yang kan ada kan yang bau kaporit banget, itu enggak sih. Terus seger pokoknya ya namanya itu kayak masih di desa gitu kan. Jadi pas gue sampai juga ubinya itu masih yang dingin banget gitu. Terus jadi pagi-pagi ya kan, karena gue itu tidur lebih dulu kan, cowok gue itu masih ngeliat-liat pengen beli apa gitu katanya. Pokoknya gue udah tidur lebih dulu deh, karena gue pengen ngejar sunrise. Jadi gue tuh ya setiap jalan itu yang dicari itu selalu sunrise, tapi nggak pernah dapet gitu. Tahun lalu aja ke Bali pengen ngejar sunrise di Lempuyang, itu nggak dapet. Nah makanya ini pokoknya gue harus dapat sunrise gitu. Jadi gue sore udah tidur, udah gue hidupin semua alarm gue. Terus
pagi subuh itu gue udah bangun kan, sholat subuh dulu, terus gue di situ nungguin aja sunrise, dan suasananya itu nggak tahu ya, kayak sejuk aja. Jadi buat kalian yang emang pengen tujuan kesana untuk refreshing, menurut gue itu emang tempat bagus dan cocok banget, karena di situ tuh apa ya, suasana itu dapat. Kayak misalnya untuk kita lagi pengen mikirin, aduh masalah itu apa aja, gimana selesainnya, terus kesalahan gue dulu apa, masa lalu gue gimana, kan kita itu kan kita bisa grow up, kita bisa jadi lebih baik itu karena kita udah bisa belajar memaafkan masa lalu kan. Nah, jadi kayak kita pengen ingat-ingat masa lalu itu apa, masalah kita apa, sebenarnya kita kenapa makanya stuck di sini terus. Jadi kayak untuk memikirkan semua itu bisa gitu, entah kenapa kayak tiba-tiba kepikir semuanya, tahu. Jadi kayak gue ternyata selama ini gue begini karena ini. Jadi kayak gimana sih, kayak pikirannya fresh gitu kan. Terus jadi untuk merencanakan ke depannya itu kita harus begini gini segala macam, ternyata gue harus gini, caranya gini. Jadi kayak kebuka semua gitu. Jadi benar-benar buat kalian yang pengen refreshing, pengen memperbaiki diri yang apa salah selama ini, kayak bener-bener menghilangkan kepenatan gitu, kayak hiruk pikuknya kota gitu, itu bener-bener bagus banget gitu. Nah kayak cocok lah, bener-bener cocok, pokoknya itu rekomendasi gue banget. Nah terus sebenarnya emang tadinya gue pengennya kayak 2 hari kayak gitu kan, biar bener-bener plong gitu kan, kayak karena kan kalau sehari takutnya kayak buru-buru, nggak bener-bener lo menikmati gitu. Kalau 2 hari 3 hari itu kan bener-bener kayak ya lo nikmatin gitu kan. Cuman kan kemarin itu jadi gue diupdate gitu tanggalnya, kan gue 17 Agustus masuk kan, jadi 16-nya itu ada orang, 18-nya juga ada orang, jadinya nggak bisa, cuma bisa sehari doang. Jadi ya daripada nggak sama sekali ya mending nggak apa-apa sehari gitu. Dan ditambah ternyata gue langsung mengharuskan balik ke Jakarta detik itu juga kan, jadinya ya bersyukur juga sih nggak jadi gitu, karena ya udahlah ya, karena emang harus balik juga kan, jadi ya udah, yang penting udah ada refreshing gitu ya. Pokoknya menurut gue gitu, itu bener-bener luar biasa. Oke, gitu aja. Sama ini kita ketemu pemilik villa dan pelayanan yang bagus banget dan ramah banget, pengertian, sigap, dan ini juga maksudnya nggak yang jutek atau gimana juga, itu kan jarang kan, bukan jarang sih, kayak khawatir aja kayak bikin mood berantakan gak sih kalau ketemu gitu ya. Jadi itu enggak sih. Dan jadi kalau misalnya kalian udah datang duluan tapi villa kalian masih disiapin juga, kalian bisa di sharing poolnya dulu. Jadi di situnya gue lupa ada berapa villa di lokasi itu, tapi kalau di wooden villanya itu yang gue salah itu kalau nggak salah ada 6 kamar tapi sharing pool ya itu. Cuman gue lupa juga sih, nanti deh nextnya gue bikin lagi ya reviewnya lagi beserta sama si pemiliknya. Oke, itu aja. Jadi don't forget to like, comment, subscribe, and share this video to your friends. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.